Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana LS, yang menulis sejarah adat Luak Nantigo menggali dari Katup Saku. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada para sanak semuanya dan selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Dilulang sadulang lai, pandulang ameh timbagu. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu Minangkabau. Nama Minangkabau sungguh banyak orang untuk mempertanyakannya, dan bermacam ragam pula alasan yang diberikannya. Dengan begitu banyak pendapat mengenai asal-usul nama Minangkabau, dan penulis sendiri mencoba menurunkan beberapa pendapat dari penulis buku-buku itu, baik yang sudah dicetak maupun dari buku-buku tambo yang bertuliskan tangan dalam kurung manuskrip, serta dari cerita turun-temurun di kampung Minangkabau itu, serta beberapa kampung atau koto di sekitar kampung Minangkabau itu. Pertama, dari Dr. Purbacaraka dalam Riwayat Indonesia 1 cetakan pertama. Kata Minangkabau berasal dari Minanga Tauman, artinya pertemuan dua muara sungai. Menurut keterangan ini, Minangkabau terletak mula-mula pada pertemuan dua sungai besar. Kedua, dari Profesor Van der Tuk menerangkan Minangkabau asalnya dari Pinangkabu, yang artinya tanah asal. Keterangan seolah-olah perkataan itu ada sangkut pautnya dengan Minangkabau atau dengan Mainangkabau. Ketiga, dari Sultan Mahmud Zaid. Beliau berpendapat bahwa Minangkabau berasal dari Binanga Kanfar, artinya muara Kampar. Keempat, dari Dr. Andes Zuber Usman dalam bukunya Kesusteraan Lama Indonesia. Ratu Majapahit menyuruh Pati Gajah Mada pergi menaklukkan Pulau Paco dengan membawa seekor kerbau hikmat yang akan diadu dengan kerbau Patih Sewatang, Perdana Menteri Kerajaan Minangkabau. Armada Gajah Mada masuk dari Jambi dan sampai ke perbatasan Minangkabau. Patih Sewatang mendapat akal yang dikemukakannya bukan kerbau yang sebanding dengan kerbau Gajah Mada, melainkan seekor anak kerbau yang telah beberapa hari tiada dibiarkan menyusu pada induknya. Ketika anak kerbau itu dilepaskan, segera ia mengejar kerbau Gajah Mada yang besar itu, yang telah dilepaskan terlebih dahulu, dan segera menyeruduk ke bawah kelangkang kerbau itu dan tidak dilepaskannya lagi. Karena kesakitan, kerbau Majapahit lari kian kemari
akibatnya rebah dan mati. Kelima, dari buku Tambo yang ditulis pada tahun 1909 Masehi. Nama penulisnya tidak tercantum. Tulisan buku Tambo itu sudah dituliskan di buku ini dalam buku Tambo yang sumber utamanya dari Pakaba tentang mengadu kerbau. Dan ada lagi buku Tambo dari Minangkabau 1. Keenam, dari kabar turun-temurun para penduduk di kampung Minangkabau dan para penduduk di kampung yang lain di sekeliling kampung Minangkabau di luar Nantuo. Sekarang kita lihat dari Dr. Purba Caraka. Minangkabau berasal dari Minanga Tauman, yaitu dari pertemuan dua sungai besar. 1. Kata Minanga Tauman jauh sekali perbedaan dan pergeseran katanya dengan kata Minangkabau. 2. Minanga Tauman berasal dari dua sungai besar. Sungai besar itu tidak terdapat atau tidak berada di luar Nantigo, apalagi di luar Nantuo. Dan sungai besar itu terdapat di luar Nantigo, yaitu di rantau luar Nantigo, seperti batang air Kampar kanan dan batang air Kampar kiri, atau batang air Tapung kanan dan batang air Tapung kiri, atau batang air Rokan kanan dan batang air Rokan kiri. Semua batang air itu berada di daerah Riau, yaitu rantau dari luar Nantigo. Kemudian ada lagi batang air besar, yaitu batang air Batanghari. Batang air itu berada di daerah Jambi. Kalau nama Minangkabau berasal dari batang air itu, sudah pasti pusat pemerintahan tidak di luar Nantuo. Dengan demikian, tidak terdapat ada bukti yang mendukung teori dari Dr. Purba Caraka itu. Artinya, kata Minangkabau tidak berasal dari kata Minanga Tauman. Sekarang kita lihat dari Profesor Van der Tuk. Minangkabau berasal dari Pinang Kabu, yaitu artinya tanah asal. 1. Kata Pinang dari dahulu di luar Nantigo tidak pernah berubah dan bergeser. Kata Pinang menunjukkan artinya batang pinang, buah pinang, daun pinang, akar pinang, dan lain-lain, yaitu tumbuhan berakar serabut. 2. Pinangkabu yang artinya tanah asal. Tanah asal apa? Tanah asal siapa? Dan tanah asal itu ada di mana? Kalau yang dimaksud dengan tanah asal nenek moyang orang luar Nantigo, asalnya sudah dituliskan pada halaman sebelumnya di buku ini, yaitu pertama berasal dari keturunan orang-orang yang hidup dari zaman batu besar atau megalitikum. Orang-orang ini hidupnya berpindah-pindah dan hidup berkelompok-kelompok. Kedua, berasal dari daerah tetangga. Hidupnya juga berpindah-pindah dan hidup juga berkelompok-kelompok. Ketiga, berasal dari Asia Tenggara dan mereka masuk ke luar Nantigo melalui Laut Selat Malaka dan masuk melalui batang-batang air. Mereka juga hidup berpindah dan berkelompok-kelompok. Dengan cara mereka hidup berpindah-pindah itu, sulit untuk menentukan tanah asal mereka. Kemudian, ada lagi asal nenek moyang orang luar Nantigo yang membuat adat, yaitu Rajo Sri Maharajo Dirajo dengan rombongannya.
tanah asal mereka adalah dari tanah besar di daerah sekitar lembah Sungai Indus, dalam kurung Pakistan sekarang. Kalau yang dimaksud dengan tanah asal pada waktu Raja Sri Maharaja Diraja menanam kebudayaan yang pertama sekali adalah di daerah Pariangan, dan nama Pariangan itu tetap dari dahulu sampai sekarang. Dan nama daerah Minangkabau itu berada di antara kota Batu Sangkar sekarang dengan Sungayang dan Bukit Marapalang. 3. Kata Pinangkabu jauh sekali perbedaan dan pergeseran katanya dengan kata Minangkabau. Dengan demikian, tidak terdapat ada bukti yang memperkuat teori dari Profesor van der Tuuk itu. Artinya, kata Minangkabau tidak berasal dari kata Pinangkabu. Sekarang kita lihat dari Sultan Mahmud Zaid. Kata Minangkabau berasal dari kata Binanga Kanfar, artinya muara kampar. 1. Binanga Kanfar artinya muara kampar. Muara kampar atau sungai kampar terdapat di daerah Riau. 2. Menurut peneliti Belanda Rovair 1909, daerah-daerah seperti Kandis dan Kawas. Kandis adalah nama banyak Kandis adalah nama banyak anak sungai Siak dan Kuantan di dekat Kota Tua utara Pulau Punjau. 3. Menurut peneliti Belanda Westenek 1912, Kandis adalah sebuah dusun di utara Buo, di pinggir Batang Sinamar dalam negeri Lubuk Jantan. Sedangkan Kawas harus diasosiasikan dengan Kawai, suatu daerah antara Kandis dan sebuah nagari bernama Tanjung di jalan menuju Batu Sangkar. 4. Kata Binanga Kanfar jauh sekali perbedaan dan pergeseran katanya dengan kata Minangkabau. Artinya adalah kata Minangkabau tidak berasal dari kata Binanga Kanfar atau Binanga Kanwas. Dengan demikian, juga tidak terdapat ada bukti yang memperkuat teori dari Sultan Mahmud Zain itu. Dari 3 buah sumber di atas, tidak ada satu pun yang mendekati kebenaran kalau kita hubungkan dengan satu daerah yang bernama Kampung Minangkabau. Letak Kampung Minangkabau itu adalah antara kota Batu Sangkar dan Kampung Sungayang, terus ke Bukit Marapalang di luar Nantuo. Kampung Minangkabau itu adalah salah satu dari bukti dari kata Minangkabau. Kemudian, juga tidak ada cerita turun-temurun dari penduduk di luar Nantuo yang menyatakan kalau nama Minangkabau berasal dari ketiga sumber itu atau salah satu dari sumber itu, yaitu Minangkabau berasal dari nama Minanga Tauman atau Minangkabau berasal dari kata Pinangkabau atau Minangkabau berasal dari kata Binanga Kanfar. Kesimpulannya, dari 3 sumber di atas, yaitu kata Minangkabau yang berasal dari Minanga Tauman dan Pinangkabu serta Binanga Kanfar tidak masuk dalam pertimbangan akal dan juga tidak sesuai dengan pertimbangan Araso Jopariso. Kata pusaku adat, jauh panggang dari api di mana nasi dan kamasak. Sekarang kita lihat dari Dr. Andes Zuber Usman. Kata Minangkabau berasal dari kemenangan mengadu kerbau, yaitu anak kerbau Patih Sewatang menang atas kerbau Patih Gajah Mada dengan kata
Minangkabau. Kalau kita lihat dan pandangi, tulisan dari Zubair Usman sama dengan tulisan dari buku Tambo yang ditulis pada tahun 1909 Masehi, yang sudah saya tuliskan di buku ini dalam bab kedua, menguji kebenaran. Tentang mengadu kerbau, dari kedua tulisan itu benar adanya dan ada bukti-buktinya yang bisa dipertanggungjawabkan melalui pertimbang akal dan pertimbangan Araso Jopareso. Dan yang berbeda dari kedua tulisan itu tentang jalan ceritanya. Atau Zubair Usman mengambil bahan tulisannya dari buku Tambo yang lain, atau dari sumber yang lain. Mengenai tulisan Tambo juga sudah saya tuliskan di buku ini. Karena para penulis Tambo itu juga banyak, dan sumber utamanya kalau dari para pakabah, dan para pakabah itu juga banyak. Jadi tidaklah mengejutkan dan bisa dipahami kalau satu tulisan Tambo dengan satu tulisan Tambo yang lain akan berbeda cara penyampaiannya, walaupun dalam hal yang sama atau topik yang sama. Sebab tulisan Tambo itu ditulis dengan tulisan tangan. Ada yang beraksara tulisan Arab dan ada juga beraksara tulisan Latin. Dalam membaca dan memahami isi tulisan di dalam Tambo-Tambo itu, kita harus memilah-milahnya. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang sejarah, mana yang khayalan. Seperti sudah tertuang dalam Katop Sako. Dikumpulkan nantasera, dibinje nantacicie, ditintiang ditampitore, dipilih atas cie-cie, disisihkan boreh jo malukui, dikisai dodak jo sokam, diambil nambone kah dipakai. Dalam membaca dan memahami isi tulisan di dalam Tambo itu, kita tidak boleh membuat hitam dan putih, yaitu kalau membaca sebuah Tambo kemudian kita mengatakan tulisan Tambo itu betul dan benar, atau tulisan Tambo ini salah dan muskil, seperti sudah tertuang dalam Katop Sako. Kok taraso mani jan langsung diluluh, kok taraso pai jan langsung diludahkan. Dalam membaca dan memahami isi tulisan di dalam Tambo-Tambo itu, kita akan dibuat berpikir melalui pertimbangan akal dan melalui pertimbangan Araso Jopareso, seperti tertuang dalam Katop Sako. Araso tumbuh di dado, Pareso tibo di kapalo. Dalam tulisan Zubair Usman itu, yang perlu dipertanyakan yaitu jalan ceritanya, yaitu Patih Sewatang Perdana Menteri Kerajaan Minangkabau dan Patih Gajah Mada. Yang dimaksud dengan Patih Sewatang sebagai Perdana Menteri Kerajaan Minangkabau itu, apakah Jatang Sultan Balun Datuk Prapatih Nasabatang atau orang lain yang bernama Patih Sewatang? Dalam tulisan Zubair Usman itu, kalau memang yang dimaksud dengan Patih Sewatang Perdana Menteri Kerajaan Minangkabau adalah Jatang Sultan Balun Datuk Parapatih Nasabatang, jelas tidak sesuai dan tidak benar. Alasan tidak sesuai dan tidak benar adalah: pertama, Jatang Sultan Balun Datuk Parapatih Nasabatang hidup pada zaman sebelum abad Masehi. Patih Gajah Mada ke Pulau Pacu lebih kurang tahun 1343 sesudah beliau menaklukkan Bali. Yang kedua,
Di Luak Nantuo pada waktu itu belum ada kerajaan Minangkabau dan tidak ada pula rajanya, apalagi Perdana Menteri. Bentuk pemerintahan di Luak Nantuo dan di Luak Nantigo adalah pemerintahan adat bersama. Kekuasaan terletak kepada banyak orang. Kerajaan di Luak Nantuo baru ada pada tahun 1347 Masehi. Rajanya yang pertama adalah Adityawarman. Walaupun sebelumnya sudah juga ada kerajaan Bukit Batu Patah. Pati Gajah Mada, tahun berapa beliau ke Luak Nantigo? Menurut catatan sejarahnya, Pati Gajah Mada dengan Adityawarman pergi ke Pulau Paco sesudah beliau-beliau itu menundukkan Pulau Bali pada tahun 1343 Masehi di bawah panji kerajaan Majapahit, yang pada waktu itu Raja Majapahit adalah Sri Gitarja dengan gelar Tri Buana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani. Kemudian baru Pati Gajah Mada dan Adityawarman pergi ke Pulau Paco untuk menyerang kerajaan dan menundukkan rajanya yang berkuasa. Pati Gajah Mada dan Adityawarman dalam penyerangan dan menundukkan kerajaan dan rajanya hanya di daerah Jambi, yaitu Kerajaan Darmasraya, dan Pati Gajah Mada bersama Adityawarman belum sampai ke Luak Nantuo pada waktu itu. Dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, sebuah kerajaan yang mempunyai pasukan prajurit perang untuk meluaskan suatu daerah kekuasaannya akan menyerang dan menaklukkan kerajaan yang lain. Pada masa itu, di Pulau Paco yang ada kerajaan dan pasukan prajurit perangnya adalah di Jambi dan di daerah Riau. Di Luak Nantigo pada masa itu belum ada kerajaan dan pasukan prajurit perangnya. Sebab Luak Nantigo bentuk pemerintahannya adalah pemerintahan adat bersama, yaitu yang memimpin bagi para penduduk adalah para datuknya masing-masing, dan para datuk itu bukanlah pasukan prajurit perang. Kedua, kalau sebuah kerajaan dengan pasukan prajurit perangnya ingin menyerang dan menaklukkan Luak Nantigo, siapa yang ditaklukkannya dan siapa yang akan dibawa berunding? Apakah semua para penduduk atau semua para datuk? Apakah Pati Gajah Mada dan Adityawarman menyerang para penduduk? Begitu juga dengan penyerangan dan penaklukan dari Pati Gajah Mada dan Adityawarman pada masa itu. Yang diserang dan yang ditaklukkan adalah daerah yang mempunyai kerajaan dan mempunyai seorang raja sebagai pemimpinnya. Dengan kata lain, tidak ada alasan yang kuat bagi Pati Gajah Mada dan Adityawarman untuk menyerang dengan pasukan prajurit perang para penduduk Luak Nantuo, apalagi Luak Nantigo. Jadi, Luak Nantuo dan Luak Nantigo tidak pernah diserang dan ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan dari Pulau Jawa maupun dari kerajaan lain seperti kerajaan Sriwijaya melalui berperang. Adityawarman baru pada tahun 1347 Masehi ke Luak Nantuo dan menjadi raja yang pertama yang berkedudukan atau bertempat tinggal di kaki Bukit Batu Patah, kemudian bernama Pagaruyung. Mengenai Adityawarman ini akan diuraikan riwayatnya di bagian selanjutnya.
Sekarang kita lihat dari tulisan dari buku Tambo, dan buku Tambo ini ada 2 buah tulisan. Satu dari buku Tambo bertuliskan Latin yang ditulis tahun 1909. Kedua buku Tambo yang lain dalam Tambo Minangkabau 1 yang bertuliskan aksara Latin. Kedua buku Tambo ini saya salin karena kedua buku Tambo ini ada di Perpustakaan Nasional di Jakarta. Kalau sana mau melihat buku Tambo itu, bisa pergi ke Perpustakaan Nasional itu. Isi dari tulisan buku Tambo itu sama, hanya jalan ceritanya yang agak berbeda. Mari kita lihat dari buku Tambo yang ditulis pada tahun 1909 dulu. Al-Qadsa, Sahibul Fatwa, kata dengan takdir Allah Ta'ala, maka adalah pada suatu masa datanglah perahu dari laut, yaitu Saparati membawa seekor kerbau, si Binuangsati namanya, yaitu kerbau panjang tanduknya. Maka menapatlah di Bukit Gombak, maka dijadikan Sungai Amas namanya. Bermula perahu itu pun lalu ia kepada Bukit Batu Putih, maka dikeluarkan kerbau itu, yaitu 15 dapo panjangnya pada tubuhnya sekaliannya itu, dan gadangnya 8 dapo, dan panjang tanduknya 1 6 dapo sebelah adanya. Kemudian maka diperkatalah nakhoda kepada Datuk Katumanggungan dan kepada Datuk Parpati Sabatang serta isi luar itu. Maka berkata Datuk Nakhoda itu, amuhkah kita, mari kita serta nan banyak ini semuanya bertaruh mahadu kerbau. Apabila Allah kerbau kami ambil olehmu akan perahu kami ini, maka berkatalah Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpati Sabatang serta orang besar-besar dan segala ahli akal, rapat-papatlah semuanya, maka sekalian orang yang besar-besar itu beri janji kami 7 hari lamanya. Maka dicari anak kerbau yang baharu pandai menyusu, maka diperbuatlah tupang besi 9 capang, 1 capang 6 dapo panjangnya. Setelah itu sampailah perjanjian 7 hari lamanya, maka tiadalah diberi menyusu sehari semalam anak kerbau itu kepada ibunya. Setelah itu maka dilekatkanlah cawang besi itu, maka sekalian laki-laki dan perempuan habis keluar semuanya melihat orang yang menghadu kerbau itu ke tengah medan yang maha lawas. Maka dilepaskanlah ia ke tengah medan padang yang maha lawas itu. Maka ia menusulah anak kerbau itu kepada kerbau gadang orang laut itu. Maka mencuru-curailah anak kerbau itu karena kanai cawang besi itu. Maka matilah sakutika itu juga adanya. Maka malulah ia nakhoda besar, maka sekalian perahu itu pun ditinggalkannya oleh nakhoda besar itu serta 1 sangkaran ayam. Maka berkatalah sekalian alam dan luhak, maka dinamailah Pulau Perca ini tiada berubah turun-temurun sampailah sekarang adanya. Nah, itulah salah satu dari buku Tambo
yang masih bertuliskan tangan atau manuskrip yang sudah saya salin. Berikutnya akan saya turunkan pula buku Tambo dari buku yang lain, yaitu dari buku Tambo Minangkabau 1, masih berbentuk tulisan tangan atau manuskrip. Fatsal pada menyatakan sehingga Fatsal pada menyatakan sehingga 4-5 bulan lamanya. Maka datanglah perahu dari lautan membawa kerbau panjang tanduk dari laut maka mendapatkan kepada bukit Batu Patah. Maka dikeluarkan kerbau itu ke Sungai Amas. Maka perahunya lalu kepada kaki bukit Batu Patah. Maka dikeluarkannya kerbau itu, panjang badannya 15 dapo, gadangnya 8 dapo, panjang tanduknya 6 dapo sebelah. Maka berkata nakhoda kepada Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpati Sawatang serta Datuk Sari Maharajo serta isi luha semuanya. Maka berkatalah nakhoda itu, baiklah, kita bertaruh mengadu kerbau. Apabila kalah kerbau kami, ambillah isinya perahu kami semuanya. Maka berkatalah Datuk Parpati Sabatang serta Datuk Katumanggungan serta orang besar-besar dan orang ahli akal rapat-papat semuanya, beri janji kami 7 hari lamanya adanya. Fatsal menyatakan dengan mufakat semuanya dengan ahli akal, maka dicari anak kerbau yang sedang harat menyusu pada ibunya. Maka diperbuat tupang besi 9 pucuk cawangnya, 1 cawang 6 pucuknya, tajam seperti taji ambuang-ambuangnya. Maka sampailah 7 hari pada Kutiko samalam itu tiada diberi minum susu atau makan anak kerbau itu dengan ibunya. Maka lakat cawang besi adanya. Fatsal pada menyatakan, maka habis orang luak keluar ke tengah medan laki-laki dan perempuan akan mereka itu, akan melihat orang mahadu kerbau. Maka dihiri anak kerbau itu ke tanah medan, yaitu pada dusun Tuo, dan sudah taruh bertampin di judu luak Nantigo, serta janji padan, siapa kalah ambil olehmu negari kami luak Nantigo dengan perintah adanya. Maka dilepaskan anak kerbau itu mengajar kerbau gadang itu. Sekali inyo menyambar, 2-3 luko jobariang. 2 kali inyo menyambar, maka mati kerbau gadang itu. Maka beralih malu nakhoda besar itu, orang laut sekalian. Isi perahunya sudah tinggal di Sungai Amas, dan banyak ringgit Maloko, serta emas dan pakaian habis keluar ke daratan semuanya. Maka malu nakhoda itu kembali ke lautan, tinggal sekedar andalannya saja. Di sana ia mufakat segala isi perahu. Jangan kita laga keluar ke Minangkabau. Akalnya lanjut daripada kita adanya. Fatsal pada menyatakan, maka mufakat segala isi alam semuanya rapat luak Nantigo. Laras nan 2 dahulu dinamai
Alam Pulau Pecah, Tanah Barat. Sekarang kini dinamai Alam Minang Kerbau, Tanah Barat. Itulah maka bernama Minang Kerbau. Dan tiada beroleh ganti turun-temurun. Datang sekarang kini begitu jua. Maka beberapa lamanya masa itu. Nah, itulah tulisan dari buah buku Tambo yang masih bertuliskan tangan. Isinya sama tentang mengadu kerbau di Luak Nantuo. Hanya jalan ceritanya yang agak berbeda. Hal ini disebabkan karena penulis buku Tambo itu adalah orang yang berbeda. Itulah sejarah nama Minangkabau yang berasal dari kemenangan mengadu kerbau yang dilekatkan kepada sebuah daerah yang bernama Kampung Minangkabau di Luak Nantuo. Mengenai sejarah mengadu kerbau di Luak Nantuo oleh para datuk pucuk pimpinan tertinggi dalam pemerintahan adat bersama, yaitu datuk pucuk pimpinan tertinggi di adat Datuk Katumanggungan atau adat Kelarasan Koto Piliang di Sungai Tarap, dan datuk pucuk pimpinan tertinggi di adat Datuk Parapatih Nasabatang atau adat Kelarasan Bodi Caniago di Limau. Mengenai sejarah mengadu kerbau itu dianggap sebagai salah satu dari gangguan dalam suatu pemerintahan adat bersama, dan gangguan yang ada itu adalah tanggung jawab dari kedua pucuk pimpinan itu dalam menjaga daerahnya. Dan mungkin gangguan-gangguan yang lain akan terjadi juga pada masa-masa yang akan datang. Di daerah-daerah yang berada di sekeliling kampung Minangkabau itu, nama Minangkabau tidaklah begitu terkenal. Para datuk dan para penduduk untuk menyebutkan daerah adalah Luak Nantuo, Luak Nantonga, dan Luak Nanbongsu. Kalau menyebutkan ketiga daerah itu adalah Luak Nantigo. Begitu juga dalam menegakkan datuk yang baru. Para datuk menyebut suatu daerah dengan Luak Nantuo, Luak Nantonga, dan Luak Nanbongsu. Tidak ada disebut dengan nama daerah Minangkabau. Kata Minangkabau oleh para datuk dan para penduduk adalah nama sebuah kampung. Kata Minangkabau dipopulerkan atau dibesarkan pada abad ke-20. Sebagai catatan, kalau mengadu kerbau itu terjadi di zaman Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan dan Jatang Sultan Balut Datuk Parapatih Nasabatang, berarti benar menurut kedua buku Tambo itu yang masih bertuliskan tangan dalam kurung manuskrip, yaitu seorang nahoda kapal yang datang dari laut. Sayang sekali nama dari nahoda kapal itu tidak tercantum. Dan menurut cerita turun-temurun, mulai dari kampung Minangkabau itu dan kampung-kampung atau kota-kota di sekitar Minangkabau itu sampai ke Sungai Tarap dan Limau, ceritanya hampir sama, yaitu asal kata dari Minangkabau adalah karena mengadu kerbau. Maka kampung atau tempat mengadu kerbau itu dijadikan sebuah nama daerah, yaitu Kampung Minangkabau. Apakah semua para penduduknya dari kampung-kampung itu berdusta? Rasanya mustahil. Para penduduknya berdusta karena mereka bukanlah satu orang, melainkan ribuan orang lebih. Nah, itulah mengenai nama Minangkabau. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.